Ini batu nisan nggak ada nih. Wah, nggak ada yang ziarah ini mah. Saya ngomong sendiri gitu. Saya angkat tangan, tuh datang dari sana tuh jalan kemarin. Masuk lagi. Udah begitu masuk, saya nyebut. Alhamdulillah. Belah, di dalam tuh terang. Begitu lihat di dalam, ada yang ngaji di dalam tanah tuh. Aku mendengar sesuatu di sini, kayak ada orang sedang zikir ya, la ilaha illallah. Dia ada di sebelah kiri aku saat ini, subhanallah. Wajahnya tampan ya, tapi nggak bisa kita lihat, tapi auranya itu adalah berwarna keemasan, aura biru, cahaya biru panjang. Menyusup ke Tangerang di malam selepas taraweh, perjalanan tim Ganjil Misteri sampai di kawasan Paku Aji. Tidak jauh dari pesisir utara Mauk, kami ingin melakukan ziarah Ramadan di makam Habib Abdullah yang populer disebut sebagai makam Keramat Panjang. Konon, yang dipusarakan di sini adalah tokoh penyebar agama Islam tertua. Lantas, seperti apa kisahnya? Benarkah disebut makam panjang karena karomahnya yang panjang? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tim penelusuran Ganjil Misteri dipandu Velin Ratu Ayu sampai di makam Keramat Panjang, Tangerang. Lokasinya ada di pinggir jalan raya Cituis. Kekeramatan makam panjang sangat masyhur, sehingga banyak diziarahi orang dari tempat-tempat yang jauh. Letak pusara Habib Abdullah ada di dalam masjid, sehingga terasa sangat dominan, apalagi bentuknya yang panjang, diselubungi kain warna hijau tua. Pemirsa Ganjil Misteri, hari ini saya sedang berada di Paku Haji, tepatnya Kota Tangerang, Banten ya. Dan di belakang saya itu adalah keramat makam panjang yang konon kabarnya makam ini adalah salah satu keturunan dari cucu baginda Rasulullah SAW. Dan kali ini aku penasaran banget untuk merasakan karomahnya dari makam tersebut. Langsung aja ikuti penelusuranku bersama Ganjil Misteri. Yuk. Abah, boleh tanya-tanya ya Abah ya tentang makam panjang ini. Boleh diceritakan nggak Abah, makam ini tuh berdiri sejak kapan dan kenapa makam ini sepanjang ini dan ada di sini Abah? Menurut kata orang tua, itu dari zaman Majapahit. Habib Hamzah bin Toha Assegaf yang sudah lebih dari 35 tahun menjadi juru kunci mengisahkan perjalanan tokoh keramat yang dipusarakan di makam Keramat Panjang. Konon, sebagai sosok penyebar Islam tertua, kehadirannya yang paling mula di tanah Jawa. Nah, ini udah 10 abad lebih. Sebelumnya ada Wali Songo nih, kabarnya di sini udah 10 abad lebih. Ini memang makam ini disebut makam panjang ini, karomahnya panjang. Karomahnya panjang. Iya, bukannya orangnya panjang. Jadi karomahnya yang panjang. Iya. Abah, waktu
pernah dengar nggak sejak adanya makam ini atau sejak ditemukannya makam ini, apa emang sepanjang ini atau tidak? Iya, sepanjang ini sebenarnya. Udah langsung seperti ini? Iya. Nah, itu waktu itu saya yang buka pagar besinya juga. Dulu kan di pagar besi nih. Nah, saya buka. Mau dibikin ini, tadinya nggak ada ini. Perjalanan Habib Abdullah hingga sampai di Pulau Jawa sangat panjang. Berliku karena menyeberang dari satu negeri ke negeri lain, sejak dari Madinah hingga ke Yaman, Turki, dan India. Sebelum dijaga oleh Habib Hamzah, makam Keramat Panjang berbalut kisah misteri. Jadi nggak mau ini sama yang lain tuh diurus, nggak mau bongkar. Diurus lagi, bongkar sampai 3 kali orang sini bangun nggak bisa. Akhirnya ini nih datang terus nih ke rumah Abah. Itu dia datang, suruh duduk sini. Abah mah nggak tahu, duduk aja jarah aja. Sampai 3 kali itu. Ternyata Abah tuh tabrakan nih kaki, kelindes bus. Nah itu lagi di rumah sakit, datang lagi nih, udah duduk di makam panjang gitu. Menurut sejarah ya, dengar-dengar katanya beliau ini bukan asli orang Indonesia, betul Kak? Orangnya asal dari Madinah. Dari Madinah? Hijrah ke Yaman, dari Yaman ke Turki, nah dari Turki ke India. Di India, itu dia punya istri namanya Aminat Han. Jadi hijrah lagi ke Indonesia. Dari umur 27 dia hijrah sampai 130 lebih. Iya. Benarkah Habib Abdullah pernah terdampar di pantai maut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Nama Habib Abdullah diberikan oleh Rabitah Alawiyah, sebuah lembaga yang memvalidasi gelar Habib. Menurut Habib Hamzah atau yang biasa disapa Abah Hamzah, sesungguhnya sosok yang dipusarakan di makam Keramat Panjang tak ingin diketahui namanya. Oh, kalau nama itu sebenarnya nggak mau disebut nama ini, disebutnya Keramat Panjang aja. Syekh Makam Keramat Panjang awalnya dulu. Jadi orang tua duduk mulai di sini ada tulisan tuh ngasih syarat Syekh Daud bin Amir bin Sahmil bin Yusuf bin Ismail. Nah, itu diterjemahin lagi sama dari Robito. Nah, ini bukannya Syekh Daud, dawa ini. Obat kalau bahasa Arabnya dawa. Bin Amir raja obat di sini. Akhirnya itu bin Sahmir bin Yusuf bin Ismail untuk membersihkan segala macam penyakit. Nah, akhirnya ini. Makanya, iya, air itu juga air karomah itu. Sumurnya kan di sana, sumurnya di dalam masjid ditutup. Jadi nggak dibuka. Kalau aku dengar itu kan namanya ada Abdullah, itu siapa? Iya, Abdullah. Ya Abdullah nama ini dari Robito. Sebenarnya nggak mau disebut namanya. Namanya beliau? Iya. Syekh Abdullah. Abdullah bin Ali al-Uraibi. Itu udah taruh. Lantas, seperti apa kisah perjuangan Habib Abdullah sebagai penyebar agama Islam? Benarkah
beliau pernah terdampar di Pantai Mauk. Jadi dia datangnya dari India kemari, kapal dia punya kapal rusak di daerah sini, Mauk nih. Dan dia naik tuh berikut nakoda kapal, langsung dia hijrah ke Palembang sana, bukan kemari. Palembang udah muter ke Aceh apa keliling, berikut nakoda kapal. Jadi dia sampai ke sini tuh akhir hayatnya, padahal udah dekat Mauk. Oke, Abah, mungkin selama Abah bertugas menjaga makam ini pernah nggak sih ada kejadian aneh? Oh, banyak. Ceritain salah satunya aja yang Dari paling pertama mulai duduk saya di sini, Abah meninggal. Nah itu pertama, ini batu nisan nggak ada nih. Saya angkat tangan. Cuman jawaban sebelumnya, Diko ini batu nisan kagak ada. Wah nggak ada yang jarah ini mah. Saya ngomong sendiri gitu. Saya angkat tangan, tuh datang dari sana tuh, jalan kemarin, masuk lagi. Tuh udah begitu masuk, saya nyebut, alhamdulillah, gitu. Nah kedua, belah, kayak belah kayak ini, di dalam tuh terang. Begitu lihat di dalam, ada yang ngaji di dalam tanah tuh. Ya Allah. Kita ada yang ngaji. Nah ketiga saya disuruh beresin kembang tuh penuh diberesin sama saya itu dirapiin. Keempatnya kalau ada tamu pengeluhannya apa sebut aja insya Allah. Apakah sosok beliau itu memang setinggi ini atau tidak? Iya. Saya baru ya 35 tahun di sini, sekali baru lihat. Ya tingginya begitu lah. Cuman dia ini nggak ada berwarna biru atasnya. Jadi nggak ada daging, nggak ada. Kok tinggi amat gitu. Sepanjang ini ya Bah berarti ya? Tapi kalau pernah saya pijitin di sini, kakinya tuh ngambil minyaknya juga diraup begitu. Usai mendengar kisah Abah Hamzah, selanjutnya Ratu Ayu mendekati pusara panjang yang berselimut kain warna hijau. Rasa sangat sakral, penuh perbawa. Itu dirasakan betul oleh Ratu Ayu, bahkan sebelum mendekat ke pusara yang sangat keramat itu. Nah pemirsa Ganjil Misteri, sekarang saya akan memasuki makam keramat panjang ini. Kita akan menemukan bagaimana dan seperti apa tentang sejarahnya dari seorang sosok Syekh Abdullah ini. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah penampakan makamnya, panjang sekali pemirsa. Baunya wangi ya, ada harum melati. Beliau menyambut. Astagfirullahaladzim, aku merasakan banget auranya beliau di sini, kehadiran beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh ini dia nama asli beliau, Habib Abdullah bin Ali Al-Raudi. Beliau adalah salah satu orang sakti ya, masih keturunan baginda Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain ya, anak dari Sayyidina Husain. Assalamualaikum. Setelah memasuki area makam keramat panjang, Ratu Ayu merasakan aura metafisika yang sangat kuat. Tapi benarkah ia tiba-tiba ditarik kakinya secara misterius? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
mendekati pusara, kemudian berkeliling sambil menyentuhkan tangan ke kelambu warna hijau. Velin Ratu Ayu merasakan getar mistik yang kuat. Ia merasakan ada sambutan yang hangat lewat aroma melati yang kuat. Kemudian dalam sebuah titik terdengar suara orang berzikir datang dari tengah pusara panjang. Sebenarnya aku penasaran, pengen banget melihat di dalam sini seperti apa penampakannya. Mungkin kita akan coba di sebelah sana ya. Assalamualaikum. Aku mendengar sesuatu di sini. Kayak ada orang sedang zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita akan izin dulu untuk melihat beliau ya. Mudah-mudahan bisa dapat izin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan kirim Al-Fatihah dulu sebagai tanda rasa penghormatan aku kepada beliau. Dia ada di sebelah kiri aku saat ini. Subhanallah, wajahnya tampan ya, tapi nggak bisa kita lihat, tapi auranya itu adalah berwarna keemasan dan seperti yang Abah bilang tadi, biru ya, biru, aura biru, cahaya biru panjang. Dia menunjukkan kepala beliau di sana dan kaki beliau di sana ya. Aku penasaran pemirsa. Suasana terasa semakin mencekam setelah Velin Ratu Ayu menyingkap tirai penutup makam. Dari sana terlihat kain putih yang samar. Tapi setelah itu, Velin merasakan kakinya ditarik secara misterius. Ia merasakan sakit yang luar biasa berat. Aduh. Kaki aku ada yang narik. Sebenarnya kaki aku emang sakit dan tadi aku sempat berdoa agar kaki aku disembuhkan karena ini udah lumayan sakitnya, udah lumayan lama. Kayak berasa kayak lagi dipijitin sih aku nih. Kayak ada aliran yang mengalir. Enggak apa-apa. Ini lagi ditarik sama Eyang, biarin. Ini lagi diobatin, nggak apa-apa. Tapi rupanya kekuatan gaib yang seperti menarik kaki Velin Ratu Ayu bukan berniat buruk. Ia justru merasakan ada terapi metafisika yang menyembuhkan. Setelah itu, sebelum mengakhiri ziarah mistik malam itu, Velin melihat silsilah Habib Abdullah yang sangat panjang. Nah, ini dia. Silsilah leluhur Alawiyah keturunan Al-Imam Husain radhiyallahu. Ini ya, dia langsung keturunan dari Rasulullah SAW ya. Dan di sini Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra Al-Imam Husain. Oh, dia langsung anak ya. Berarti dia cucu langsung. Di sini ada Ali Zain Abidin Muhammad Al-Bagir, Zafar Shodiq. Yang di mana? Dari mana? Ini ya? Oh, beliau ini ya? Oh, ini berarti beliau anaknya Al-Imam Husain, berarti beliau keturunan yang keempat ya, cucu yang keempat dari Rasulullah SAW. Nah pemirsa Ganjil Misteri, demikianlah penelusuran bersama Ratu Ayu di makam keramat panjang yang ada di Kota Tangerang.
Ziarah Ramadan ke makam Keramat Panjang, Tangerang memberi banyak pengalaman religius. Velin Ratu Ayu bahkan mendapatkan terapi secara gaib pada kakinya yang sudah lama bermasalah. Benar, selama ini makam Keramat Panjang memang dipercaya memiliki karomah yang menyembuhkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.